Kau selalu mengacaukan urusanku. Jadilah siluman yang baik kalau kau tidak mau berurusan denganku, Lampir. Ini urusan pribadi, bukan urusanmu. Oh, sekarang sudah jadi urusanku. Melanjutkan alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 47, di mana dalam episode 47 sedang menceritakan bahwa Mak Lampir sedang menyuruh Ki Sarkali untuk menculik Parida, sekalian mencuri cambuk sakti milik Sembara. Mak Lampir pun telah menunjukkan keberadaan Sembara, yang pada waktu itu Sembara sedang berada di rumahnya Pak Karto, bersama Basir dan Parida. Tidak lama kemudian, setelah melihat keberadaan Sembara bahwa Sembara sedang di rumah Pak Karto, Mak Lampir pun menyuruh Ki Sarkali pada malam itu juga, mari kita menuju kepada Basir terlebih dulu. Yang pada saat itu Basir si dukun lepus sedang jatuh cinta terkenyut-kenyut kepada Suminten, putrinya Pak Karto. Basir pun untuk mendapatkan Suminten kini berpura-pura jadi dukun. Namun hal tersebut karena ada Sembara. Padahal Basir tidak punya ilmu apa-apa, namun dasar Basir hanya ingin mendapatkan cintanya Suminten. Ia pun berpura-pura mengobati Tarwa Gendeng itu, dengan alasan minta kamar kosong kepada Pak Karto. Ini kamar yang Nak Basir minta? Ya. Tinggalkan kami berdua, Pak. Oh iya. Baik, Nak. Baik. Silakan. Ya, akal bulus Basir pun beraksi. Pak Karto disuruh meninggalkan kamar tersebut, karena ada rahasia akan ngobrol empat mata dengan Sembara. Kamu yang ngobati, aku yang maju. Ya. Kau mengincar anaknya? Rasanya aku sudah pengen kawin saja, Sembara. Aku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Gombal. Kini kembali kepada Mak Lampir, sebagaimana yang direncanakan mereka, bahwa pada malam itu akan menculik Parida, sekaligus mencuri cambuk sakti milik Sembara. Mak Lampir pun menyuruh Mardian dan Ki Sarkali untuk berangkat terlebih dulu dengan menaiki kuda. Sedangkan Mak Lampir tidak perlu kuda, cukup matek ajian tertentu miliknya. Maka sebelum Mardian dan Ki Sarkali sampai tujuan, sudah pasti Mak Lampir sudah sampai terlebih dulu. Mana Mak Lampir? Kau tidak usah heran. Mak Lampir itu nenek setan. Dia akan sampai duluan di rumah Pak Karto. Di sisi lain, sedangkan Sembara di rumah Pak Karto sedang mengobati Tarwa, putranya Pak Karto yang gendeng itu, dan disaksikan oleh Parida, istrinya Pak Karto. Dan Pak Karto sendiri sedang menyaksikan dalam pengobatan mengeluarkan setan di dalam tubuh Tarwa. Sedangkan Suminten putri Pak Karto sedang melihat kakaknya di balik jendela. Tolong ambilkan tempat yang ada tutupnya. Cepat, Pak Karto. Pembantu saya minta tempat yang ada tutupnya. Nanti malam Tarwa bisa mimpi yang indah. Dan besok pagi Tarwa bisa menyanyi dan menari bersama kita. Singkat cerita, kini Mak Lampir, Mardian dan Ki Sarkali pun sudah sampai di area rumahnya Pak Karto. Namun mereka masih mengintai Sembara dan Parida, dan juga mengawasi cambuk sakti yang akan dicurinya. Namun mereka semua mengintai agak jauh dari rumah Pak Karto, karena waktunya masih rada siang. Saya tidak takut. Biar saya hadapi sendiri. Jangan ceroboh. Kau harus mengikuti rencanaku. Tengah malam nanti kita bertindak. Tengah malam? Lama amat. Diam! Kini malam pun telah tiba, dan waktu sudah menunjukkan jam 1.00, sebagaimana rencana Mak Lampir. Pada saat itulah ketiga orang di antaranya, Mak Lampir, Mardian, dan Ki Sarkali, mereka semua mulai beranjak menuju rumah Pak Karto, yang putranya yang bernama Tarwa sedang dirukyah oleh Sembara. Lalu kemudian, Sarkali disuruhnya untuk mengubah wujud menjadi Tarwa oleh Mak Lampir, anak Pak Karto yang gila itu. Sarkali, rubahlah dirimu menjadi dia. Iya, Mak. Ya, setelah Ki Sarkali merubah wujud menjadi Tarwa gendeng itu, Mak Lampir pun menyuruhnya masuk kamar. Yang di kamar tersebut ada Sembara, Suminten, Parida dan Basir, dan juga cambuk sakti yang sedang diincar Mak Lampir. Pada saat itu Ki Sarkali si maling licik pun masuk kamar, sedangkan Mak Lampir membaca aji panyirepan, guna korbannya tertidur lelap.
Dengan susah payah sambil memikul Farida, Ki Sarkali pun mencari pusaka yang dimaksud mak lampir. Pasti ini tempat cambuk pusaka wasiat yang dimaksud mak lampir. Di saat Ki Sarkali mengambil pusaka tersebut, tiba-tiba ada suara harimau, yang tiada lain yaitu Mardian, yang kumat dari kutukan hutan larangan. Memang, pada malam itu kebetulan malam tanggal 14, waktunya Mardian ditagih janji dari Raja Siluman Hutan Larangan, hingga pada akhirnya sembara kehilangan Farida dan cambuk sakti itu. Kembalikan buntelan itu padaku dan turunkan Farida. Enak saja. Gadis ini akan menjadi istriku. Turunkan! Tidak! Tarwa! Sembara, ada apa ribut-ribut? Tarwa membawa kabur Farida dan cambuk saktiku. Ah, mustahil. Mana bisa lepas, Wong Tarwa di pasungan kok. Aku melihatnya sendiri, Sir. Ah, sudah, kamu itu pasti mimpi. Lihatlah, Farida tidak ada. Untung Minten nggak dibawa. Sir, bangunkan Pak Karto. Aku ke tempat pemasungan. Iya, iya. Pada malam itu suasana pun menjadi geger. Pak Karto yang sedang tidur pulas bersama istrinya pun dibangunkan oleh Basir untuk memberitahukan bahwa Tarwa putranya telah lepas dari pasungan menculik Farida dan membawa kabur cambuk sakti milik Sembara. Bone, bangun Bone, bangun. Loh, itu Tarwa tidak kemana-mana. Ah, mungkin kamu mimpi, Sembara. Tapi Farida tidak ada, Sir. Mungkin ke belakang buang air kecil. Ayo kita cari. Tidak, Sir. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus tahu siapa penjahat itu. Ya, Sembara sebagai murid Kiai Jabat pun tidak mau dikelabui dengan begitu saja. Lalu ia mencari tahu penjahat itu, dengan melihat dengan mata batinnya yang sangat tajam dan pasti, dan meminta bantuan kepada Panglima Kumbang, utusan Kiai Jabat penguasa hutan larangan. Panglima Kumbang, datanglah, datanglah, datanglah. Aku datang, Pangeran. Siapakah yang menculik Farida dan mencuri cambuk wasiatku? Sarkali, dia disuruh mak lampir. Bantulah aku mengejar penjahat itu. Maaf, Pangeran. Mak lampir bukan tandinganku. Pergilah ke selatan. Di sana Pangeran akan menemukan mereka. Terima kasih, sahabatku. Sir, kau tetap di sini. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Iya, iya. Ya, rupanya aksi mak lampir pada malam itu pun berhasil menculik Farida dan mencuri cambuk sakti milik Sembara. Ki Sarkali membawa cambuknya dan Mardian membawa Farida. Akan tetapi, di tengah perjalanan Farida disikat oleh Wabayong, Ratu Jin Putih Kerajaan Atas Angin. Mak lampir! Farida diculik! Mak lampir! Farida! Farida diculik, Pak! Akhirnya, mak lampir manusia licik itu gagal dengan cita-citanya. Sabab incaran utamanya telah dibawa kabur oleh Wabayong. Sedangkan cambuk saktinya dibawa kabur oleh Ki Sarkali, maling paling licik. Di sisi lain, sedangkan Sembara kini masih mengejar Ki Sarkali, yang mencuri cambuk wasiat itu, sebagaimana yang ditunjukkan arahnya oleh Panglima Kumbang. Panglima Kumbang, Farida sudah aman. Diselamatkan Wak Bayo. Wak Bayau? Siapa dia? Ratu Peri, Pangsala Lembut. Pangsala Lembut. Sebaiknya Pangeran mengejar Sarkali. Karena cambuk wasiat itu sangat dibutuhkan Pangeran. Bila nanti berhadapan dengan mak lampir. Ke arah mana, Panglima? Ke utara. Terima kasih, sahabatku. Sembara pun melanjutkan pengejaran Ki Sarkali. Sedangkan mak lampir sedang cekcok dan berduel maut di tengah hutan dengan Wabayong untuk memperebutkan Farida. Kau selalu mengacaukan urusanku. Jadilah siluman yang baik kalau kau tidak mau berurusan denganku, Lampir. Ini urusan pribadi antara aku dengan keturunan Kiai Ageng Prayogo. Ya!
Pertarungan mak lampir dengan Wak Bayong pun berjalan dengan mulus. Mereka berdua sama-sama kuat. Jurus demi jurus pun saling mengenai. Atau masing-masing pukulan mautnya mendarat dengan tepat. Di sisi lain, Kisar Kali pun yang membawa cambuk sakti sedang sibuk di tengah hutan untuk menyembunyikan pusaka wasiat sembara yang dicurinya itu. Bajingan tengik si mulut panjang pun laring di tengah hutan dengan menunggang kuda. Namun sembara pun mengikuti dari belakang. Tapi sayangnya ketinggalan agak jauh. Karena sembara hanya lari dengan jalan kaki. Tidak akan lepas dari cengkramanku, Malik Tengik. Ya, Kisar Kali pun menyembunyikan cambuk wasiat milik sembara itu di dalam sebuah gua yang sangat aman menurutnya. Karena gua tersebut jarang dijamah orang. Beres. Sudah aman. Sekarang aku sudah bisa bilang sama Mak Lampir bahwa cambuk wasiat ini sudah direbut kembali oleh sembara. Nah, itulah maling yang paling licik di antara yang terlicik. Sudah dapat uang banyak tapi masih saja menggunakan akal liciknya. Bahkan Mak Lampir sendiri tidak dapat apa-apa. Pada akhirnya Mak Lampir tertipu juga oleh Kisar Kali. Setelah menyembunyikan cambuk sakti sembara, Kisar Kali pun dengan santai dan tenang keluar dari dalam gua. Sedangkan sembara masih mencari jejak keberadaan cambuk sakti. Ya, rupanya Kisar Kali pun mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti oleh sembara. Sehingga sembara di dalam gua tersebut ditimbun reruntuhan batu-batu besar. Tapi untung saja, sembara waspada, sehingga bisa menghindar dari reruntuhan batu-batu tersebut. Malik Tengik, jangan lari kau! Ya, ternyata Kisar Kali sudah menyiapkan kawanan mereka untuk mengeroyok sembara. Namun sembara bukan pendekar abal-abal, sehingga tidak akan gentar sedikit pun kepada kawanan Kisar Kali. Rupanya sampai di sini dulu alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.